ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Desa. Di sini saya akan bermonolog dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada suatu hari di sebuah desa yang aman dan damai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah yang mewah. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya di desa. Bawang Putih baru saja kehilangan ibunya, sehingga kini ia hanya hidup berdua saja dengan ayahnya yang sering keluar dari desa untuk berdagang. Namun, ada seorang tetangga yang baik hati yang menawarkan mereka bantuan. Tuan, jika Tuan ingin keluar, sebaiknya berikan saja Bawang Putih kepada saya akan menjaganya dengan baik. Kasihan jika ia harus tinggal sendirian. Dan Bawang Putih pun dititipkan oleh ayahnya kepada tetangga mereka yang juga memiliki seorang anak gadis bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih, hingga Bawang Putih pun menjadi sangat menyukai mereka, hingga meminta ayahnya untuk menikahi ibu Bawang Merah. Dan akhirnya pun ibu Bawang Merah dan ayah Bawang Putih pun menikah. Namun setelah menikah, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah memperlakukan Bawang Putih dengan semena-mena. Bawang Putih sering disiksa ketika ayahnya pergi keluar dari desa. Dan juga Bawang Putih pun tidak pernah sama sekali memberitahukan penyiksaannya tersebut kepada ayahnya. Bawang Putih, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat masuk sana, kamu sedang lapar. Iya nih, masak lama banget. Iya Bu, sebentar lagi masakannya akan siap. Begitulah kehidupan sehari-hari Bawang Putih yang sering diperlakukan semena-mena oleh ibu tiri dan saudara ibunya. Hingga pada suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit. Bu, sepertinya hidup ayah sudah tidak lama lagi. Ayah titip Bawang Putih ya, tolong jaga baik-baik dia. Baik, Pak. Ibu akan selalu menjaga dan menyayangi Bawang Putih. Dan akhirnya ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Ibu tiri dan saudara tirinya sangat senang akan peninggalan ayah Bawang Putih karena mendapatkan warisan yang limpah. Sedangkan Bawang Putih masih saja disiksa setiap harinya. Pada suatu hari, Bawang Putih pergi mencuci baju bersih. Saat Bawang Putih mencuci baju, dia tidak sengaja mengenakan baju kesukaan ibunya. Dia rasa khawatir. Bawang Putih mengejar baju tersebut hingga akhirnya baju tersebut tersangkut di sebuah akar pohon di dekat rumah di tepi sungai. Saat Bawang Putih mengambil baju tersebut, keluarlah seorang nenek muda dari dalam rumah. Anak cantik, bisakah kamu membantu nenek hari ini? Nenek tidak enak badan. Nenek tinggal sendirian. Oh baiklah Nenek, saya akan membantu nenek hari ini. Bawang Putih pun membantu sang nenek hingga pekerjaan rumah selesai. Dan nenek itu pun memberikan beberapa buah labu sebagai hadiah. Ini hadiah buat kamu, pilih saja mana yang kamu suka nak. Oh terima kasih Nek, saya pilih labu kecil ini saja. Bawang Putih pun pulang sambil membawa labu kecil. Saat sampai rumah, ibu Bawang Merah merasa marah karena Bawang Putih pulang terlambat. Udah pulang telat, mohon cuma bawa labu ke sini aja. Di sana masak, kamu silakan. Dan Bawang Putih pun pergi ke dapur dan membelah labu itu. Tapi alangkah terkejutnya ia, bahwa isi dari buah labu itu adalah emas.
Dengan tergesa-gesa, bawang putih memberitahukan emas itu kepada ibu tirinya untuk menyenangkan hati ibu tiri tersebut. Ibu tirinya senang bermain, dan bawang putih pun juga menceritakan kejadian yang dia alami tadi siang. Ibu tirinya mengangguk-angguk mendengar cerita tersebut dan memiliki sebuah rencana jahat bersama bawang merah. Bawang merah, besok kamu lakukan hal yang sama persis seperti bawang putih ya. Ibu yakin pasti kamu mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada si bawang putih. Baik Bu, esoknya bawang merah pun pergi mencuci baju dan menghanyutkan baju persis seperti bawang putih lakukan. Dan ia pun juga bertemu sang nenek. Ia juga membersihkan rumah seperti yang diperintahkan oleh sang nenek, tapi dengan asal-asalan. Nenek itu juga memberikan buah labu sebagai hadiah. Tentu saja bawang merah memilih labu yang paling besar. Ia pun kembali ke rumah dan memberitahukannya kepada ibunya. Ibu, lihat ini. Wah, benar kata ibu, kau pasti bisa mendapatkan hadiah lebih besar dari dia. Iya Bu, kalau gitu ayo kita sebelah. Iya, ayo cepat. Dan mereka berdua pun membelah labu itu. Namun ternyata isinya bukanlah emas, tetapi hewan-hewan berbisa. Ibu tiri dan saudara tirinya dikeroyok habis oleh hewan berbisa tersebut dan akhirnya tewas seketika. Walaupun ibu tiri dan bawang merah melakukan bawang putih secara semena-mena, tetapi bawang putih masih merasa sedih mendengar kejadian yang dialami oleh mereka. Seiring berjalannya waktu, bawang putih menjadi orang yang sukses dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya dan hidup bahagia selamanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.